Satya, anaknya Tante Ira sahabat Indah. Enggak. Mama percaya dia itu akan bikin kamu bahagia. Iya. Ya? Iya, Ma. Mau ya? Sampai kapan di sini? Sampai kepala mereka tuh udah Dea. Nggak bisa yang lain. Mereka nggak ngasih tahu gue sih. Gitu. Tapi di kepala mereka pas nulis bayangannya Dea aja. Oke. Di gue pas baca, emak ini salah satunya Cut Mini. Oke. Waktu itu pokoknya di kepala gue. Kalau di kepalanya Pak Wiki itu Jeffrey yang pertama ya. Iya, iya. Buat Satya itu Jeffrey. Jadi masing-masing itu punya ininya sendiri tuh gitu. Pas baca, oh ini segini gini gitu. Kalau gue pemain, oh nih ibu-ibunya pokoknya salah satu harus Cut Mini. Kalau mereka spesifik tuh Astrid di kepala mereka tuh waktu nulis ketawa-tawa sendiri itu udah Dea. Itu pun mereka kasih tahu ketika gue juga milih Dea. Nah akhirnya jajaran ini sebenarnya Sarah itu paling terakhir karena dia base-nya kan di Singapura gitu. Ya. Jadi mungkin emang semestanya menahan ini sampai selesai pandemi sampai akhirnya dia bisa kesini dan akhirnya dia yang main di sana gitu. Terus Jeffrey udah dari awal, nah Shiva juga gitu tuh. Kayak dia udah lewatin pandemi dan segala macem, ya nama dia. Jadi emang ini berurut aja sih gitu sampai akhirnya lengkap terus ketemu Kiki udah tuh udah. Terus pas milih Brasco, Ya. itu entah kenapa gue pengen ngajak Kiva. Itu karena syuting sama dia sekali, gue suka, gue ajuin ke produser oke gitu karena juga bikin seriesnya sama produser yang sama dengan Pak Wiki. Ya udah akhirnya jajaran main itu dan alhamdulillahnya mereka matching. Yes. Maksudnya satu sama lain, saling membuka diri dan menerima karakter itu. Jadi pas syuting tuh kayak udah on off aja gitu. Kalau udah dia masuk ke set, udah on di karakter itu. Yes, jadi seperti berjodoh ya Pak Ceng. Jadi ya udah gitu tuh, udah chemistry-nya udah kebangun sendiri. Oh. kali ya. Hanya kamu satu-satunya yang bisa membawa Mel sampai sejauh ini. Anaknya aja yang gak mau ngaku. Jadi kalian kapan nikah? 3 bulan. 3 bulan. Wartawan, terima kasih udah hadir. Apa tadi ya? Kalau masalah kegembiraan itu emang syutingnya tuh menyenangkan banget ya gitu. Maksudnya kerja sama kru dan pemainnya itu. Ini mungkin syuting paling tanpa ada drama. Karena emang kita senang banget ngerjainnya, kita happy banget pas pengerjaannya dengan harapan bahwa gembiranya kita pas bikin itu nyampe ke penonton. Semoga nyampe. Kalau melihat dari ketawanya sih itu ketawa beneran tuh ya gitu. Tadi teman-teman wartawan. Terus apa ya maksudnya ngelihat dari kayak tadi kan memang skenario nya digodok itu cukup lama. Mungkin nanti ya Yu sama Cassandra yang ngasih lebih bisa cerita karena ini ide itu sebelum pandemi ya Pak. Iya. Sebelum pandemi ini. Sebelum pandemi terus ketahan pandemi sampai akhirnya kita produksi di tahun lalu di November tahun lalu dan bisa rilis alhamdulillah di bulan ini dan nanti tanggal 26. Cuma emang seneng banget sih gitu maksudnya bisa kerja sama pemain-pemain yang Yahud sih kalau bisa gue bilang ya. Jadi ya itu sih itu kalau kita seneng kita senyum bikinnya pasti bikin orang senyum pas nontonnya. Yes, itu dia. Hadir. Satya tuh nggak pernah mau ngedengerin omongan gue. Dia selalu aja ngiyain apa kata nyokapnya. Oke, Cenah. Emang seperti itu laki-laki. Dasar laki-laki, Mel. Ini yang Proses mohon restu ini cukup lama, jadi ketika Odi dan kami punya sebuah niatan untuk pengen bekerja sama sama Wahana waktu itu gitu karena kita melihat bahwa film-film yang ditulis Wahana tuh menarik gitu ya dan Ocai punya kekuatan dengan
tema keluarga gitu ya, dan waktu itu kita brainstorming dengan Wahana, ada sebuah ide, dan dari ide itu digodok terus dengan tim Wahana, dan muncullah si Mondo Restu ini gitu. Dan ketika kita melihat skenarionya, kita merasa bahwa kayaknya seru nih, karena semua unsur yang menarik ada gitu, keluarga, percintaan, dan tentunya secara ending pun mungkin juga bukan sebuah ending yang klise gitu. Jadi tim Wahana, terima kasih by the way Wahana, ya kan, benar-benar membuat sebuah skenario yang kayaknya seru untuk berlikaliku. Kalau dengan Ocai ini udah film keberapanya kami, jadi udah biasa banget, sering banget kerja bareng sama Ocai, dan kita tahu persis kekuatan Ocai gitu ya. Tentunya di sini kita ada partner, Padi, thank you for joining. Terus ada Rapi Film juga, Pak Sunil, dan mungkin orangnya nggak ada yang, anaknya ada tapi ya. Jadi seperti biasa kita sering kolaborasi antara production house, dan kali ini dengan TV dan Rapi. Thank you. Siap, itu dia, tepuk tangan dong untuk Pak Wiki, terima kasih. Itu laki-laki dan laki-laki Mel. Ini yang bikin aku takut salah milih orang. Orang yang nggak berani ngejar keinginannya sendiri. Dan aku nggak rela kalau kamu nikah sama cowok. Ntar gini-gini, bilang aduh gila nih orang bener-bener ya. Tapi ya udah kan mukanya kan nggak terlalu friendly ya. Iya. Ya. Jadi memang ada ya Hatinya kalau baik, saya. hatinya baik. Iya. Jadi aku nurutin aja. Oke. Jadi aku setelah baca Kalau skrip, cetakan muka emang udah sorry, begini aku tuh jadi nggak mandi 3 hari karena dia di rumah gua pulang-pulang dia baca skrip dulu. Pak Ocai, berarti luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Ini memang ada keinginan yang dibangun, tapi menjawab pertanyaan kedua tadi, gimana Pak Ocai di tengah gempuran genre lainnya, genre drama komedi keluarga ini muncul? Tunggu, kalau gempuran horor tiap tahun selalu menggempur sih. Terus kalau family comedy tuh entah kenapa sih gue tuh suka gitu. Karena ini bicaranya banyak, maksudnya point of view-nya bisa dari orang tua, bisa dari anak gitu, dan bisa relate ke penonton, maksudnya ke masyarakat kita, karena emang masalah keluarga tuh selalu penuh drama sih, apapun itu ya gitu. Jadi yang nambah pede sih sebenarnya emang maksudnya dari skrip yang kita develop itu menarik, dan akhirnya juga pemilihan pemain, saya dan Pak Wiki gitu ya, kita klop tuh ini gitu, dan mungkin emang blessing in disguise ketika ada pandemi itu kita stop, emang nungguin Sarah sih gitu. Yes. Kayaknya ya gitu, maksudnya semesta begitu gitu. Jadi pas pandemi udah mulai habis, dia bisa ke Jakarta, udah langsung dia aja nih. Oke. Udah tuh, tinggal masalah ini kan dua-duanya bawel ya. Iya. Tinggal emang masalahnya gitu tuh. Saya yakin banget tuh mereka berdua itu bagi-bagi, oke nih di bagian ini gue yang cerewet ya, lo nimpalin, yang di bagian ini gue yang cerewet nimpalin. Kadang aku minta dua-duanya cerewet biar rusuh aja udah. Yes, tapi energi Gitu ya. sampai ke tangan boleh nih yang ini diem nih, ini harus Iya. gitu. Sampai dikat, sampai harddisknya habis baru. Wah. Nah, itu yang bikin kita capek sebenarnya, Ocai. Yes, itu dia. Ketuanya tuh dia. Siap. Tapi tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman. Terakhir sebelum kita foto-foto. Gak berani ngejar keinginannya sendiri. Dan aku nggak rela kalau kamu nikah sama cowok lain. Maukah engkau menerima aku lagi? Gak, Mel, aku beneran sayang sama kamu. Ya tapi kamu gak bakal ngomongin semua itu kan, kalau bukan mama kamu yang nyuruh kamu ngomong. Ini interview sepertinya menyesuaikan kebutuhan dari kedua belah pihak aja gitu, karena aku sadar juga keluarga aku tuh keluarga yang besar, yang jadi ya kita ada identitas aja gitu. Pengennya ada jujur ya. Hah? Coba. Kak, sebelah kanan jangan masuk-masuk, Mbak. Terima kasih Pak. Bisa bercanda ya sih. Oke.
Enggak. Next question. Yang paling penting soalnya buat tahu gimana karakternya Oke, nah kalau kamu bisa kamu sekarang kan beda. karena Satya juga didandaninnya sama mamanya, jadi ini menurut saya Tapi kamu gak bakal ngomongin semua itu kan? Kalau bukan mama kamu yang nyuruh kamu ngomong. Kamu gimana sih? Gak ada seorang ibu mau anaknya itu teh diomongin sama semua orang gara-gara batal nikah. Emangnya nanti kalau misalkan terjadi sesuatu pas menikah nanti ibu mau tanggung jawab? Semua parenting. Iya kak, Wow. ini sebagai ayah nih. Pertanyaan smart parenting ya. Betul Kalau- kak, ada saya ngeliat sisi itu sih. Sebenarnya kalau Di film ini. kita ngomongin karakternya si Oke, bapak, Kak. bapak itu memberikan kebebasan sama anaknya gitu. Oke. Bagaimana anaknya memutuskan segala macam. Ini semua kembali lagi nanti kan yang akan menjalani kan anaknya gitu. Jadi bapaknya di sini hanya bisa support, hanya bisa ngasih semangat. Apapun yang terjadi ke depannya itu adalah tanggung jawab anak. Bapak, ibu tugasnya hanya support aja gitu. Kebahagiaannya seperti apa ya sang ayah kalau kakak lihat dalam karakter? Waduh, kalau bahagia ya bahagia karena akhirnya anaknya bisa menentukan pilihannya sendiri tanpa harus ada urusan campur tangan orang lain, ya pasti bahagianya banyak banget lah. Terima kasih. Ini semua udah punya kandidat masing-masing gitu. Nah, kalau penentuan Syifa sendiri sebagai karakternya seperti apa? Nah makanya Syifa itu untuk jadi Mel itu hitungannya lumayan paling terakhir karena dia kan sibuk banget ya. Jadi emang kita cari nih waktu kosongnya ketika emang kita planning produksi. Ternyata emang itu Syifa kosong. Terus dia kan tipe yang harus baca dulu skenario gitu. Udah kita kasih baca, terus habis itu discuss sama Syifa karena dia emang aku mau ngobrol dong sama Bang Ote dulu karakter. Udah kita ngobrol dalam proses itu dia belum bilang iya ya. Kita yang maunya dia, kita kasih skenario, akhirnya ngobrol dulu ini akan berkembangnya seperti apa, ini apa segala macam, dia nanya sedikit yang dia baca itu, sampai akhirnya dia mutusin oke. Itu kan Jadi sesuatu pas menikah nanti ibu mau tanggung jawab. semua diatur, ini semua diatur sama ibu. Saya nggak pernah mau pakai anak saya untuk kepentingan pribadi, kesenangan saya. Nggak bisa egois. Mama ngebesarin aku dari kecil sendirian loh. Aku nggak mau nyusahin mama.